Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ubaidillah dari kelas C dengan NIM 2002021100079. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian hukum benda, hak kebendaan, dan benda. Hukum benda adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang segala benda dan hak kebendaan. Pengertian benda dalam pasal 499 KUH Perdata adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik, dapat berupa barang, dan dapat pula berupa hak seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain. Pengertian hak kebendaan menurut Profesor L.J. van Apeldoorn, hak kebendaan adalah hak-hak harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Kekuasaan langsung berarti bahwa terdapat suatu hubungan yang langsung antara orang yang berhak dan benda tersebut. Sedangkan menurut Profesor Sri Sudewi, hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. B. Macam-macam benda. Macam-macam benda menurut KUH Perdata ada dua perbedaan, yaitu 1. Menurut pasal 503 KUH Perdata ada barang yang bertubuh dan ada barang yang tak bertubuh. Yang pertama, benda bertubuh atau berwujud adalah segala sesuatu yang dapat diraba oleh panca indera, seperti yang tercantum pada pasal 502 KUH Perdata, yaitu segala sesuatu yang dihasilkan oleh tanah sendiri seperti hasil pertanian atau perkebunan, dan segala sesuatu yang dihasilkan atau dilahirkan oleh binatang-binatang seperti hasil dari peternakan, yaitu susu, telur, bulu, dan lain-lain. Benda tidak bertubuh atau tidak berwujud yaitu benda yang timbul dari hubungan hukum tertentu seperti piutang-piutang yang belum ditagih seperti yang tercantum dalam pasal 501 KUH Perdata yang isinya buah-buah perdata harus dipandang sebagai bagian dari suatu barang selama buah-buah perdata itu belum dapat ditagih, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan khusus dalam perundangan-undangan dan perjanjian-perjanjian. Dan segala macam hak seperti hipotek, hak merek, hak cipta, dan lain-lain. Yang kedua, menurut pasal 504 KUH Perdata ada barang yang bergerak dan ada yang tidak bergerak. A. Benda bergerak dibagi menjadi dua, yaitu 1. Benda bergerak karena sifatnya. Benda bergerak karena sifatnya terdapat pada KUH Perdata pasal 509 yang menyebutkan bahwa benda dapat berpindah sendiri atau dipindahkan seperti hewan ternak, peralatan tulis, meja, kursi, dan lain-lain. 2. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang terdapat pada KUH Perdata pasal 511 seperti hak pungut hasil atas benda bergerak, hak pakai atas benda bergerak, saham perusahaan, dan piutang-piutang. B. Benda tidak bergerak dalam KUH Perdata dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Benda tidak bergerak karena sifatnya. Terdapat pada KUH Perdata pasal 506, yaitu seperti segala sesuatu yang melekat pada tanah, seperti pohon yang akarnya melekat pada tanah dan buahnya yang belum dipetik atau jatuh dari pohonnya. 2. Benda tidak bergerak karena tujuannya. Terdapat pada KUH Perdata pasal 507, seperti pabrik yang bertujuan menghasilkan barang-barang. 3. Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang yang terdapat pada KUH Perdata pasal 508 seperti hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan tidak bergerak, hak pengabdian tanah, hak numpang karang, hak usaha, dan lain-lain. Benda juga dapat diklasifikasikan menjadi 5 jenis menurut arti pentingnya dalam hubungan dengan perbuatan hukum terhadap benda, diantaranya 1. Benda habis pakai dan benda tidak habis pakai. Benda habis pakai perjanjian yang objeknya benda habis pakai apabila dibatalkan akan mengalami kesulitan
dalam pemulihan pada keadaan semula. Penyelesaiannya adalah harus digantikan dengan benda lain yang sejenis dan senilai. Contoh, benda habis pakai adalah beras, roti, dan kayu bakar. B. Benda tidak habis pakai. Perjanjian yang objeknya benda tidak habis pakai apabila dibatalkan tidak begitu mengalami kesulitan pada pemulihan dalam keadaan semula, karena bendanya masih ada dan dapat diserahkan kembali. Misalnya, jual beli televisi, jual beli kendaraan bermotor, jual beli perhiasan emas berlian. 2. Benda sudah ada dan benda akan ada. Arti penting klasifikasi ini terletak pada pembebanan sebagai jaminan utang atau pada pelaksanaan perjanjian. Benda sudah ada dapat dijadikan jaminan utang, dan perjanjian yang objeknya benda akan ada dapat menjadi batal apabila pemenuhannya tidak mungkin dilaksanakan sama sekali. 3. Benda dalam perdagangan dan luar perdagangan. Arti klasifikasi ini terletak pada penyerahan atau pemindah tanganan karena jual beli atau karena pewarisan, yakni A. Benda dalam perdagangan. Benda dalam perdagangan dapat diperjualbelikan dengan bebas dan dapat diwariskan kepada ahli waris. B. Benda luar perdagangan. Benda luar perdagangan tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Contohnya, masjid, gereja, jalan raya, benda selundupan, dan narkotika. Tidak dapat diperjualbelikan atau tidak dapat diwariskan itu mungkin karena tujuan peruntukannya, misalnya benda untuk wakaf, tujuannya yang dilarang undang-undang, misalnya narkotika, bertentangan dengan ketertiban umum, misalnya memperdagangkan manusia, dan bertentangan dengan kesusilaan, misalnya memperdagangkan kalender gambar porno. 4. Benda dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi. Arti penting klasifikasi ini terletak pada pemenuhan prestasi suatu perjanjian, yakni A. Benda dapat dibagi. Pada perjanjian yang objeknya benda dapat dibagi, prestasi dapat dilakukan secara pembagian demi sebagian. Misalnya, 1 ton beras dapat dibagi tanpa mengubah arti dan sifatnya sebagai beras. B. Benda tidak dapat dibagi. Dalam perjanjian yang objeknya benda tidak dapat dibagi, pemenuhan prestasi tidak mungkin dapat dilakukan sebagian demi sebagian, tetapi harus secara utuh. Misalnya, prestasi seekor sapi untuk membajak sawah tidak dapat dibagi menjadi separuh sapi disarankan karena separuh lagi diserahkan kemudian. Jika seekor sapi diparuh, namanya bukan seekor sapi lagi dan tidak berarti lagi untuk membajak sawah. 5. Benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Benda terdaftar dibuktikan dengan tanda pendaftaran atau sertifikat atas nama pemiliknya sehingga mudah dikontrol pemilikannya. Pengaruh-pengaruhnya terhadap ketertiban umum, kewajiban pemiliknya untuk membayar pajak, dan kewajiban masyarakat untuk menghormati hak milik orang lain. Contoh benda terdaftar adalah kendaraan bermotor, tanah, bangunan, kapal, perusahaan, hak milik intelektual, telepon genggam atau HP, dan pemancar radio atau televisi. Benda tidak terdaftar disebut juga benda tidak atas nama. Umumnya, benda bergerak yang tidak sulit pembuktian pemilikannya karena berlaku asas yang menguasai dianggap sebagai pemiliknya. Selain itu, tidak begitu berpengaruh atau berbahaya bagi ketertiban umum bagi pemiliknya untuk membayar pajak. Contohnya adalah alat-alat keperluan rumah tangga, pakaian sehari-hari, perhiasan emas berlian, sepeda, dan hewan peliharaan. Sistematika hukum benda. Hukum benda menggunakan sistem tertutup yang artinya bahwa orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Tempat pengaturan hukum benda ada 2, yaitu buku kedua hukum perdata yang mengatur tentang hukum benda dan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Indriwani Kabela selaku presentator kedua. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai ciri-ciri hak kebendaan, pembedaan hak kebendaan, dan asas-asas hak kebendaan. Yang pertama adalah ciri-ciri hak kebendaan. Sebelumnya, hak kebendaan merupakan hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Contoh daripada hak kebendaan ini adalah hak milik, hak memungut hasil, hak sewa, hak pakai, hak gadai, hak hipotek, dan hak kekayaan intelektual. Kemudian, sebagai hak yang melekat atas suatu benda, itu memiliki beberapa ciri khas. Di antaranya yang pertama adalah mutlak, artinya dapat dikuasai dengan bebas dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Contohnya adalah hak milik, hak cipta, dan hak paten. Kemudian yang kedua adalah Zakifah atau diswit, artinya mengikuti benda dalam tangan siapapun benda itu berada. Contohnya hak sewa, hak pungut hasil, dan hak pakai. Kemudian ciri yang ketiga adalah hak yang lebih terjadi lebih dulu, maka tingkatannya lebih tinggi. Contohnya pada sebuah rumah melekat hak tanggungan. Kemudian melekat pula tanggungan yang kedua, ketiga, atau tanggungan yang terjadi setelah tanggungan yang pertama. Maka dalam hal penyelesaian hutang, hak tanggungan pertama ini diselesaikan terlebih dahulu sebelum menyelesaikan hak-hak tanggungan setelahnya, yaitu hak tanggungan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah droit de préférence, yaitu penyelesaian lebih diutamakan. Contohnya hak tanggungan atas sebuah rumah. Jika pemilik rumah palit, maka tanggungan memperoleh prioritas penyelesaian terlebih dahulu tanpa memperhatikan pengaruh palit tersebut. Kemudian ciri hak kebendaan yang kelima adalah hak gugat. Hak gugat ini dapat dilakukan oleh siapapun yang mengganggu kenikmatan daripada atas hak benda tersebut. Kemudian yang keenam adalah pembedaan hak dapat dilakukan kepada siapapun. Kemudian selanjutnya adalah pembedaan hak kebendaan. Hak-hak kebendaan yang masih tersisa dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu adalah hak-hak yang kebendaannya yang bukan mengatur mengenai tanah, air, atau segala ketentuan yang terkandung di dalam tanah, air, atau ditambah dengan hak hipotek. Kemudian hak-hak kebendaan ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu hak kebendaan yang memberikan kenikmatan dan hak kebendaan yang memberikan jaminan. Pada hak kebendaan yang memberikan kenikmatan ini dibagi atau diklasifikasikan lagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah memberi kenikmatan atas benda sendiri. Contohnya adalah hak milik atas benda bergerak atau benda bukan bergerak, dan hak penguasaan atau besit atas benda bergerak. Kemudian yang kedua adalah memberikan kenikmatan atas benda milik orang lain. Contohnya adalah besit atau hak penguasaan atas benda bergerak atau benda bukan tanah. Kemudian hak pungut hasil atas benda-benda bergerak atau benda bukan tanah, hak pakai atau mendiami atas benda bukan tanah, dan hak pakai atas benda bergerak. Kemudian contoh klasifikasi yang kedua daripada pembedaan hak kebendaan yaitu hak kebendaan yang memberikan jaminan. Hak kebendaan yang memberikan jaminan ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu gadai dan hipotek. Pada gadai jaminannya adalah benda bergerak, sedangkan pada hipotek jaminannya adalah benda tidak bergerak. Kemudian selanjutnya adalah asas-asas hak kebendaan. Dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai ketentuan asas-asas hak kebendaan. Kemudian diklasifikasikan menjadi 9 asas. Di antaranya yang pertama adalah asas hukum pemaksa. Menurut asas ini, orang tidak dapat mengadakan hak kebendaan selain daripada yang sudah diatur dalam undang-undang. Jadi, apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang harus dipatuhi secara sadar, tidak boleh disimpangi. Kemudian yang kedua adalah asas dapat dipindahtangankan. Menurut asas ini, semua hak dapat dipindahtangankan kecuali hak pakai dan hak mendiami. Kemudian yang ketiga adalah asas individualitas. Menurut asas ini, objek dari hak kebendaan selalu benda tertentu atau dapat ditentukan secara individual yang merupakan kesatuan.
Kemudian yang keempat adalah asas totalitas. Pada asas ini menentukan bahwasanya objek hak kebendaan itu selalu terletak pada seluruh objeknya sebagai suatu kesatuan. Contohnya, hak jaminan piutang atas kendaraan bermotor itu sebagai satu kesatuan termasuk daripada ban serep, kuncinya, dongkrak, atau radiator. Kemudian yang kelima adalah asas tidak dapat dibagi. Menurut asas ini, orang yang berhak tidak boleh memindahkan tangan sebagian daripada penguasaan hak tersebut kepada yang ada padanya. Misalnya, pemilik kendaraan bermotor itu tidak boleh memindahkan sebagian penguasaan atas hak kebendaan itu kepada orang lain. Selanjutnya adalah asas yang keenam adalah asas prioritas. Asas ini mendasari bahwasanya semua hak kebendaan memberikan penguasaan yang sejenis dengan penguasaan atas milik walaupun luasnya berbeda-beda. Misalnya, atas sebidang kebun dibebani hak tanggungan, kemudian dibebani lagi dengan hak pungut hasil. Maka kreditor mempunyai hak memperlakukan benda jaminan itu tanpa memperhatikan hak-hak yang terjadi kemudian. Kemudian yang ketujuh adalah asas percampuran. Pada asas ini, hak yang membebani dan yang dibebani itu bercampur dalam satu tangan atau dalam satu kesatuan, maka hak yang membebani itu lenyap. Misalnya, hak numpang karang lenyap apabila tanah pekarangan itu dibeli oleh yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan pasal 718 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian asas yang ke-8 adalah asas plebisitas. Menurut asas ini, hak atas benda tidak bergerak itu diumumkan dan didaftarkan dalam Register Umum Badan Pertahanan Nasional atau BPN setempat. Misalnya hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Akan tetapi lain halnya dengan hak kebendaan atas benda tidak bergerak, maka tidak perlu diumumkan dan tidak perlu didaftarkan. Misalnya adalah hak-hak milik atas pakaian sehari-hari dan hak gadai. Kemudian yang ke-9 atau yang terakhir adalah asas perjanjian memindahkan hak kebendaan. Menurut asas ini, untuk memperoleh hak kebendaan perlu dilakukan perjanjian sekelij atau kebendaan, yaitu perjanjian memindahkan hak kebendaan. Jadi setelah perjanjian sekelij selesai dilakukan, maka tujuan pokok tercapai yaitu memperoleh hak kebendaan. Cara memperoleh hak kebendaan. Jadi ada beberapa macam cara untuk kita memperoleh atau mendapatkan hak kebendaan yang sudah ditentukan oleh KUHP Perdata. Yang pertama itu ada pengakuan. Jadi, benda yang tidak ada pemiliknya atau kemudian ditemukan oleh seseorang, kemudian diakui oleh seseorang, maka orang yang menemukan tersebut berhak atas kepemilikan benda tersebut. Contohnya seperti orang menangkap ikan di laut dan di sungai, serta menemukan intan permata di penggalian bebas. Yang nomor 2 itu ada penemuan. Nah, jadi penemuan itu berdasarkan benda milik orang lain yang lepas dari penguasaannya, seperti jatuh di jalan dan juga terbawa arus banjir sehingga tidak dikenali pemiliknya itu siapa. Jadi orang yang menemukan benda tersebut maka memiliki hak atas benda yang ditemukannya. Yang nomor 3 itu ada penyerahan. Nah, jadi untuk penyerahan tersebut, hak kebendaan diperoleh karena penyerahan berdasar pada alas hak tertentu, misalnya jual beli, hibah, dan pewarisan. Dan yang nomor 4 itu ada daluarsa. Nah, hak kebendaan diperoleh karena daluarsa atau lampau waktu. Daluarsa benda bergerak dan tidak bergerak itu tidak sama. Setiap orang yang menguasai benda bergerak, misalnya karena penemuan di jalan, dan juga yang tidak bergerak itu seperti memiliki waktu 20 sampai 30 tahun. Nah, sedangkan yang bergerak itu memiliki waktu 3 tahun gitu loh. Terus untuk yang nomor 5 itu ada pewarisan. Nah, hak kebendaan diperoleh karena pewarisan menurut hukum waris yang berlaku. Ada 3 macam hukum waris, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris
KUHP Perdata. Dan yang nomor 6 itu ada penciptaan. Orang yang menciptakan benda baru memperoleh hak milik atas benda ciptaannya itu. Pengertian menciptakan di sini meliputi menciptakan benda baru dari benda-benda yang sudah ada atau menciptakan benda baru sama sekali yang tadinya belum ada sehingga ada. Contohnya seperti membuat rumah atau menciptakan rumah. Selanjutnya ada nomor 7. Nah, itu ikatan atau turunan. Nah, orang yang membeli seekor sapi yang sedang bunting, kemudian sapi itu melahirkan anak, pemilik sapi tersebut memperoleh hak milik atas anak sapi yang baru lahir itu. Tumbuhan di atas tanah pekarangan dinyatakan benda ikutan dari tanah pekarangan itu, orang yang membeli pekarangan tersebut orang yang membeli tanah tersebut berhak untuk memiliki tanaman yang ada di atas pekarangan yang sudah dibeli tersebut. Selanjutnya ada hilangnya hak kebendaan. Nah, jadi hak kebendaan dapat hilang karena beberapa faktor seperti ini. Yang pertama itu ada bendanya lenyap atau musnah. Nah, karena benda yang dimiliki musnah, maka hak kebendaan atas benda tersebut juga ikut hilang atau lenyap. Seperti hak gadai atas sepeda motor ikut habis apabila benda tersebut musnah karena kebakaran. Nah, yang nomor 2 itu ada dipindah tangankan. Hak-hak seperti hak milik, hak pakai, atau hak memungut hasil hilang apabila benda yang bersangkutan dipindah tangankan kepada orang lain dinyatakan telah hilang. Yang nomor 3 itu pelepasan hak. Nah, pelepasan hak pada umumnya dilakukan dengan cara sengaja seperti membuang barang yang rusak, maka hak atas benda tersebut menjadi hilang dan bisa menjadi hak milik orang lain yang menemukan barang tersebut. Yang nomor 4 itu ada daluarsa. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, daluarsa itu menurut waktu ya. Daluarsa untuk barang bergerak adalah 3 tahun, sedangkan untuk benda yang tidak bergerak maksimal itu 30 tahun, minimal 20 tahun. Terus yang nomor 5 itu ada pencabutan hak. Nah, pencabutan hak dapat dilakukan oleh penguasa publik atau benda tertentu dengan syarat harus berdasarkan undang-undang dan untuk kepentingan umum atau dengan ganti rugi yang layak. Yang terakhir ada analisis kasus hukum benda. Nah, contohnya itu seperti kasus sengketa sepeda motor Tosa Krisma dengan Honda Karisma, yang mana kasus ini berawal dari kesalahpahaman penemu merek. Dilihat dengan seksama antara Krisma dengan Karisma memiliki penyebutan nama yang sama, dan Tosa Krisma sendiri diproduksi oleh PT Tosa Sakti, sedangkan Honda Karisma diproduksi oleh PT Astra Honda Motor atau PT AHM. Nah, permasalahan kasus ini tidak ada hubungannya dengan pemproduksiannya, tetapi masalah penggunaan nama yang menjadi masalah. Sang pemilik merek dagang ini, Gunawan Chandra, mengajukan gugatan kepada PT AHM atas merek yang digunakannya ke jalur hukum. Menurut beliau, PT AHM telah menggunakan merek tersebut dan tidak sesuai dengan apa yang terdaftar di Direktorat Merek Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM. Bahkan PT AHM diduga telah menggunakan merek tidak sesuai prosedur, karena aslinya huruf Karisma didesain dengan huruf balok dan berwarna hitam putih, sedangkan PT AHM memproduksi motor tersebut dengan tulisan huruf sambung dengan desain huruf berwarna. Akhirnya permohonan Gunawan Chandra dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Niaga Negeri. Namun PT AHM tidak menerima keputusan dari Hakim Pengadilan, bahkan mengajukan keberatan melalui kasasi ke Mahkamah Agung. Dan juga PT AHM menuturkan bahwa sebelumnya Gunawan Chandra merupakan pihak ketiga atas merek tersebut. Bahkan beliau menjiplak nama Krisma dari PT AHM Karisma untuk sepeda motornya. Setelah mendapat keteguran, beliau membuat surat pernyataan yang berisikan permintaan maafan dan pencabutan merek Krisma untuk tidak digunakan kembali. Namun kenyataannya sampai saat ini beliau menggunakan merek tersebut.
dimenangkan oleh PT Tosa Sakti, yang mana pihak PT AHM merasa kecewa karena pihak pengadilan tidak mempertimbangkan atas tuntutan yang disampaikan. Ternyata di balik kasus ini terdapat ketidakadilan bagi PT HAM, yaitu masalah desain huruf pada Honda Karisma, bahwa pencipta dari desain dan seni lukis huruf tersebut tidak dilindungi hukum. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.